Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وما حرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأولاده وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan, susah ataupun senang, bahagia ataupun dalam keadaan menderita, dalam keadaan miskin ataupun kaya, apapun keadaan kita, senantiasa kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah. Bersyukur kita kepada Allah pada pagi hari yang mulia ini, di hari yang mulia ini, di tanggal 10 Zulhijjah ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat umur. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat hidup, hidup dalam kesehatan,
Hidup yang Allah berikan kita waktu luang, kesempatan, kekuatan atas izin Allah dari rumah tadi menuju masjid rumah Allah ini. Untuk apa? Untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang hanya Allah yang besar. Pada hakikatnya kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaya apapun kita, tidak ada kekayaan kita itu, tidak ada artinya di hadapan Allah selain kekayaan Allah. Segala apa yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah. Terkadang karena kekayaan kita merasa lebih besar, lebih berkuasa. Ketika kita memiliki pangkat yang tinggi, kekuasaan yang kita miliki, kita merasa lebih berkuasa, berkuasa kepada diri kita dan berkuasa atas segala-galanya, sehingga kita lupa bahwa yang paling berkuasa itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak memiliki kemampuan dan daya apa-apa kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita berkumpul di masjid ini untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, rukuk dan sujud bersama-sama secara berjamaah. Aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan salat, tunaikan zakat, rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Itu bukti ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ketakwaan kita, keimanan kita semakin bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling cerdas, bukan orang yang paling berkuasa, tapi orang yang paling mulia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan yang bertumbuh dengan bukti ketundukan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan bukan hanya saleh kepada Allah, tapi juga saleh kepada sesama manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berkurban, bukan hanya semata-mata kita memenuhi atas perintah Allah, bukan hanya semata-mata atas ketaatan kita memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi di sebalik itu semua, selain ibadah kurban itu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah yang pahalanya sungguh sangat luar biasa, besar pahalanya bagi orang yang berkurban. Tapi esensi dari ibadah kurban itu adalah kita diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya saleh secara ibadah ritual belaka, tapi kesolehan kita itu tampak pula bagaimana keseharian kita peduli kepada sesama manusia. Hadirin sidang jemaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah kurban yang kita lakukan setiap tahun itu, selain membuktikan kita patuh akan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah kurban itu adalah sebagai wujud tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita kurban itu hanya sekali saja? Tidak, karena bersyukur itu setiap saat. Allah berikan kita rezeki
rezeki setiap saat. Allah berikan kita harta setiap tahun. Tahun ini kita bersyukur, maka kurban kita pada tahun ini. Tahun depan kita diberikan lagi nikmat rezeki oleh Allah, bersyukur pula kita pada tahun depan. InsyaAllah orang yang senantiasa meningkatkan rasa syukurnya kepada Allah dengan anugerah harta yang Allah berikan, dia keluarkan untuk ibadah kurban, dia keluarkan untuk sedekah, infak, wakaf, zakat dan lain sebagainya, maka orang itu akan ditambah oleh Allah rezeki, akan ditambah oleh Allah nikmat-nikmat yang jauh lebih baik daripada itu. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bukankah Tuhanmu telah memaklumkan siapa orang yang bersyukur akan nikmat karunia yang diberikan Allah, la azidannakum, maka aku akan tambah nikmat itu, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kita kufur, kita ingkar akan nikmat dari Allah, kita lupa bahwa nikmat itu dari Allah, kita tidak bersyukur, kita tidak berkurban, kita tidak berinfak, kita tidak bersedekah, kita tidak wakaf, kita tidak zakat, kita tidak peduli kepada anak yatim, fuqara dan miskin, kita tidak mau tahu bagaimana keadaan saudara kita, apakah saudara kita hidup dalam keadaan cukup, apakah saudara kita bisa tidur dalam keadaan kenyang. Islam sangat memperhatikan persoalan kemanusiaan. Kita dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta dalam agama ini manakala kita tidak peduli kepada anak yatim, manakala kita tidak peduli pada fuqara wal masakin. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Hadirin sidang jemaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran kita akan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala mesti kita implementasikan. Syukur berasal dari kata syakara. Syakara artinya menampakkan nikmat yang Allah berikan. Bila Allah berikan kita nikmat kesehatan, maka nampakkan nikmat kesehatan itu sesuai dengan kehendak Allah. Pakai nikmat sehat itu untuk ibadah, pakai nikmat sehat itu untuk salat, pakai nikmat sehat itu untuk puasa, pakai nikmat sehat itu untuk melakukan amal-amal kebaikan. Itu yang Allah minta. Kalau kita bersyukur akan nikmat harta yang Allah berikan, nampakkan kesyukuran kita akan nikmat harta itu dengan berkurban, dengan berinfak, bersedekah, peduli kepada anak yatim, fakir, miskin, suka membantu orang lain dengan harta yang kita miliki. Itu yang Allah inginkan. Tapi kalau kita kufur, kita ingkar akan nikmat dari Allah, bahkan harta yang kita miliki itu menyebabkan kita lalai dari mengingat Allah, sungguh kita menjadi orang-orang yang merugi. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kalian, jangan sampai anak-anak kalian menyebabkan kalian lalai, lupa mengingat Allah. Siapa yang melakukan itu, sungguh ia dalam keadaan merugi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minimal ada dua yang menyebabkan kita lalai dalam kehidupan ini, harta dan anak. Orang bisa lalai karena harta. Dulu waktu miskin dia pengen punya harta, dia berniat kalau Allah berikan harta yang banyak, dia akan taat kepada Allah. Kalau dia berikan harta yang berkecukupan, dia akan semakin taat kepada Allah. Kalau dia diberikan harta yang berlimpah oleh Allah, dia akan zakat, dia akan sedekah, dia akan infak, dia akan wakaf, bahkan dia akan kurban. Tapi sayang, 1000 kali sayang, manusia bila diuji dengan kemiskinan dia mampu melewati, tapi manusia bila diuji dengan kekayaan sedikit sekali yang mampu melewati. Innal insana khuliqa halu'a, sungguh manusia itu selalu berkeluh kesah.
Wa idza massahu syarru jazua. Kalau Allah uji, kalau Allah dia beri dengan sedikit masalah kekurangan, sesuatu yang tidak mengenakkan, dia mengeluh. Wa idza massahul khairu manua. Tapi sebaliknya, kalau dia diberikan kelebihan, kalau dia diberikan kebaikan, manusia itu suka lupa, manusia itu suka kikir. Bukankah dalam harta kita itu ada hak orang lain? Bukankah harta itu adalah bersumber dari karunia dari Allah Subhanahu wa taala? Kita hanya bekerja sebatas syariat, tapi pada hakikatnya harta itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minimal ketika kita melaksanakan ibadah kurban atau salat Id setiap tahunnya, jadikanlah kepada kita semua untuk memuhasabah diri kita, menghitung-hitung amal kita, terutama tentang harta yang kita miliki. Sudah seberapa jauh harta yang kita miliki itu kita pergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Sudah berapa jauh karunia harta yang Allah berikan itu kita ridha, kita ikhlas untuk dipergunakan dalam hal kebaikan, termasuk di dalamnya ibadah kurban. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam telah mengajarkan kepada kita pelajaran yang sungguh-sungguh luar biasa. Nabi Ibrahim mengajarkan kita tentang ketaatan. Apa itu artinya ketaatan? Tidak pernah membantah sedikit perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan. Apa itu keikhlasan? Menerima apa yang Allah tentukan, ridha atas apapun yang Allah perintahkan. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita tentang perjuangan. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita tentang pengorbanan. Hari ini kita tidak dituntut untuk mengorbankan harta berupa anak yang paling kita sayangi, tapi Allah hanya meminta menyisihkan sebagian harta untuk kita belikan hewan kurban untuk kita sembelih atas dasar ridha dan keikhlasan kita memenuhi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap tahun kita melaksanakan ibadah kurban, semakin tumbuh iman kita, semakin tumbuh ketakwaan kita kepada Allah, semakin tumbuh rasa syukur kita kepada Allah. Tidak pernah kita membantah apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, karena memang nikmat dari Allah itu begitu luar biasa dan kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Kita hanya bisa dianjurkan untuk bersyukur akan nikmat Allah itu, karena memang banyak nikmat yang Allah berikan. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh telah banyak nikmat yang kami berikan kepada kalian. Coba kita hitung nikmat yang Allah berikan, tidak akan pernah kita mampu untuk menghitungnya. Tak usahlah nikmat selama kita hidup, nikmat selama kita duduk di masjid ini saja kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya, apalagi seluruh nikmat selama kita hidup. Ada yang sudah 40 tahun, ada yang 50 tahun, bahkan ada yang sudah 80 tahun. Begitu luar biasa nikmat dari Allah. Kita bisa melihat dengan baik, itu nikmat dari Allah. Kita bisa mendengar dengan baik, itu nikmat dari Allah. Bisa bicara dengan baik, itu nikmat dari Allah. Kalau Allah cabut saja nikmat itu satu, maka kita tidak akan mampu. Meskipun harta kita habis untuk mengembalikan nikmat itu, maka tidak akan pernah mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat Allah, tidak akan pernah mampu. Hadirin sidang jemaah salat Id yang dimuliakan Allah, pandailah kita menjadi orang yang bersyukur. Bersyukur dengan apapun yang kita miliki. Jangan pernah merasa kurang. Orang kaya itu adalah orang yang tidak membutuhkan apa-apa, tapi orang miskin itu selalu butuh dengan apa-apa. Mudah-mudahan Allah cukupkan nikmat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah bahagiakan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah berkahi segala apa yang ada di sekitar kita. Anak-anak yang berkah, harta yang berkah, umur yang berkah. Semakin hari kita semakin taat
taat kepada Allah, semakin hari kita semakin takut kepada Allah, semakin hari kita semakin takwa kepada Allah, semakin hari kita makin saleh kepada sesama makhluk Allah, saling sayang menyayangi karena Allah, saling berkorban karena Allah, berjuang karena Allah, melakukan segala sesuatu karena Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua dan Allah ridhoi segala apa yang kita lakukan, dan orang-orang yang berkurban pada tahun ini mudah-mudahan Allah terima kurbannya dan Allah balas segala apa yang dikeluarkan dengan rezeki yang jauh lebih baik, lebih berkah, lebih halal, lebih melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang belum berkurban, mudah-mudahan Allah karuniakan pula kita tahun depan rezeki yang baik sehingga kita bisa menjadi peserta kurban, bukan senantiasa menerima hewan kurban. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. يا الله يا رحمن يا رحيم يا عفو يا غفور يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. Kami yang berkumpul di rumah-Mu ini ya Allah, menengadahkan tangan kepadamu ya Allah, menundukkan hati kepadamu ya Allah, dengan segala kelemahan, dengan segala kekurangan, dengan segala dosa-dosa yang begitu banyak pada diri kami saat ini ya Allah. Kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa kecil ataupun dosa besar, dosa yang sembunyi-sembunyi kami lakukan ataupun terang-terangan, dosa yang secara berani pernah kami lakukan kepadamu ya Allah, sedikit pun kami tidak merasa takut ya Allah. Kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Di hari yang mulia ini, di hari di mana Engkau mencurahkan rahmat dan kasih sayang-Mu, yang mana Engkau pernah berkata ya Allah, siapapun hamba yang banyak dosanya, meskipun dosanya menyentuh langit-Mu ya Allah, bila dia memohon ampun maka Allah Engkau akan mengampuni. Maka dari itu ya Allah, kami mohon kepadamu, ampuni segala dosa kami ya Allah, bersihkan segala dosa-dosa yang ada dalam diri kami ya Allah, dosa suami-suami kami, dosa istri-istri kami ya Allah, dosa anak cucu dan keturunan kami ya Allah, dosa orang tua kami, orang tua kami yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Rahmati mereka ya Allah, ampuni segala dosa mereka ya Allah, jauhkan mereka dari siksa kubur, jauhkan mereka dari azab kubur, berikan ia nikmat-nikmat kubur, berikan ia taman-taman surga ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim,
Pada hari ini kami sangat menanti rahmat kasih sayang-Mu ya Allah. Rahmati kami ya Allah, rahmati hati kami ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah. Bila selama ini kami ingkar dengan apa yang Engkau perintahkan, tidak taat dengan apa yang Engkau perintahkan, selalu lalai dengan apa yang Engkau perintahkan. Engkau suruh kami solat, tapi kami lalai. Engkau suruh kami berzakat, tapi kami masih kikir. Engkau suruh kami berkurban, tapi kami masih berhitung. Ya Allah, bersihkan hati kami dari sifat-sifat seperti itu ya Allah. Hadirkan dalam hati kami ya Allah menjadi orang yang pemurah, sebagaimana pemurahnya Nabiuna Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya Allah, hadirkan dalam hati kami kelembutan untuk bisa merasakan kesusahan saudara kami ya Allah, untuk senantiasa tidak pernah memikirkan kesenangan kami saja ya Allah, tapi kami juga ikut memikirkan bagaimana kesusahan saudara kami seiman ya Allah. Ikut juga memikirkan bagaimana kesusahan tetangga kami ya Allah. Ikut juga memikirkan bagaimana kesusahan karib kerabat kami ya Allah. Mungkin selama ini kami bisa tidur dengan tenang dalam keadaan kenyang, tapi kami punya tetangga yang mungkin tidak bisa tidur karena kelaparan ya Allah. Kami khilaf, kami lalai, kami lupa ya Allah. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Lembutkan hati kami, rahmati hati kami, berikan cahaya dalam hati kami ya Allah, sehingga hati ini memancarkan kebaikan kepada sesama kami ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami rezeki yang halal, rezeki yang baik, rezeki yang berlimpah, rezeki yang berkah, rezeki yang membawa kebaikan ya Allah, rezeki yang menambah amal ya Allah, rezeki yang menambah taat ya Allah, rezeki yang menyebabkan kami tidak kufur dengan Engkau ya Allah, rezeki yang menyebabkan kami semakin bersyukur dengan karunia-Mu ya Allah. Rezeki kami kurang ya Allah, tapi Engkau masih berikan kami kesehatan. Kami bersyukur ya Allah. Sedikit rasa sakit yang kami derita, tapi mata kami masih bisa melihat. Kami bersyukur ya Allah, bersyukur dengan asas dengan karunia nikmat dari-Mu ya Allah. Hadirkan rasa syukur itu dalam hati kami sampai wafat kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Jadikan anak keturunan kami menjadi orang-orang yang ahli ibadah ya Allah, mendirikan salat ya Allah. Anak-anak kami ya Allah susah diatur, lembutkan hatinya ya Allah. Anak-anak kami suka durhaka kepada kami, keras bicaranya ya Allah, lembutkan tutur katanya ya Allah, lembutkan tutur katanya ya Allah, perbaiki akhlaknya ya Allah, berikan kesabaran dan kekuatan kepada kami untuk mendidik anak-anak kami ya Allah menjadi anak yang saleh sebagaimana salehnya Nabiuna Ismail alaihissalatu wassalam. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.